Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di serial Aku Sudah Balik, memperkenalkan masa dan tanda balik melalui cerita sehari-hari. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa di subscribe dan pencet tanda loncengnya ya. Bismillah. Nah, adik-adik, sekarang kita melanjutkan cerita kemarin ya, tentang mani, mazi, dan wadi. Lalu bagaimana cara membersihkannya atau bagaimana cara mandi besar. Disimak ya. Yang pertama, mani. Jenis cairan yang pertama adalah air mani. Air mani adalah cairan yang keluar dari kemaluan yang disertai dengan rasa nikmat atau bermimpi. Keluaran cairan ini menyebabkan seorang wajib mandi besar, ucap Ustadz Eko. Wah, ini seperti penjelasan ayah waktu itu, kata Ahmad dalam hati. Jenis cairan yang kedua adalah mazi. Mazi adalah cairan bening, halus, dan lengket yang keluar ketika adanya syahwat atau nafsu. Berbeda dengan mani yang keluarnya memancar, mazi tidak memancar saat keluar dari kemaluan, jelas Ustadz Eko. Selanjutnya, jenis ketiga adalah wadi. Wadi adalah cairan yang berwarna putih dan kental yang biasanya keluar setelah buang air kecil, kata Ustadz Eko. Anak-anak, sekarang kalian tahu kan cairan yang keluar dari kemaluan kita itu tidak hanya air kencing saja, akan tetapi ada 3 jenis cairan seperti yang telah disebutkan dan keluarnya pun karena hal yang berbeda-beda, kata Ustadz Eko. Ya Ustadz, Firman pikir hanya air kencing saja yang keluar dari kemaluan. Ternyata ada 3 jenis cairan ya. Kami baru tahu sekarang, kata Firman. Ustadz, apakah cara membersihkan dari ketiga cairan tersebut sama saja? Tanya Ahmad. Pertanyaan yang bagus, Ahmad. Kebetulan dalam pelajaran hari ini kita akan membahas masalah itu. Orang yang akan sholat harus suci dari 2 hal, hadas dan najis, jelas Ustadz Eko. Apa bedanya hadas dan najis, Ustadz? Tanya Musa. Hadas adalah keadaan yang menyebabkan seseorang tidak suci, sehingga dapat membatalkan wudhu dan sholat. Misalnya, buang angin atau kentut, buang air kecil atau kencing, dan lain sebagainya. Najis adalah sesuatu yang tampak berupa kotoran atau dianggap najis secara syariat. Najis dapat membatalkan sholat, tetapi tidak membatalkan wudhu. Misalnya air kencing, kotoran manusia, air liur anjing, alkohol, dan lain-lain. Jawab Ustadz Eko yang menjelaskan sambil menggambar bagan di papan tulis. Kemudian Ustadz Eko menulis kembali di bagian papan tulis yang masih kosong sambil berkata, adapun hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya buang air besar dan kencing atau buang air kecil. Keluarnya mazi dan wadi menyentuh atau memegang kemaluan secara langsung termasuk hadas kecil. Orang-orang yang terkena hadas kecil dilarang sholat, kecuali setelah ia melaksanakan 1 kewajiban yang disebut, kata Ustadz Eko sambil bertanya kepada para murid. Banyak murid yang mengangkat tangannya, lalu Ustadz Eko mengizinkan Ahmad untuk menjawab. Silakan Ahmad, apa jawabannya? Ahmad menjawab, berwudu Ustadz. Ustadz Eko tersenyum dan berkata, Masya Allah, jawaban Ahmad benar sekali, mumtaz. Dalilnya adalah firman Allah, surat Al-Maidah ayat 6 ya. Rasulullah SAW juga bersabda, Allah tidak menerima salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai ia berwudu. Kata Ustadz Eko yang membacakan dalil kewajiban berwudu bagi orang yang berhadas. Nah, hadas yang kedua adalah hadas besar. Contohnya, keluar air mani karena bermimpi, berhubungan badan bagi suami istri, atau berhentinya haid dan nifas bagi perempuan. Sekarang Ustadz mau tanya,
Bagaimana cara mencucikan dari hadas besar? Tanya Ustadz Eko. Mandi Pak Ustadz, jawab Ahmad yang teringat ucapan ayahnya. Oh, mandi, gumam Dika, Firman dan murid-murid lainnya. Mandi untuk membersihkan hadas besar disebut mandi wajib. Nah, mandi wajib dilakukan sebelum melakukan ibadah yang mensyaratkan seseorang untuk suci dari hadas besar, ucap Ustadz Eko. Siapapun yang melaksanakan mandi wajib, hendaknya memperhatikan rukun-rukunnya. Jika tidak melaksanakan rukun-rukun tersebut, mandi itu dianggap mandi biasa karena tidak membersihkan hadas besar, tambah Ustadz Eko. Rukun pertama adalah berniat terdahulu. Orang yang mandi besar hendaknya meniatkan mandi tersebut untuk mengangkat hadas besar. Ia cukup berniat dalam hati dan tidak perlu ucapan lewat lisan, kata Ustadz Eko. Rukun kedua adalah mengguyur seluruh badan dengan air, termasuk rambut dan kulit. Nah, itulah rukun mandi wajib yang harus kalian perhatikan, kata Ustadz Eko. Kalau ingin tahu mandi besar secara rinci, berikut ini caranya. Pertama, cuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum mandi. Kemudian bersihkan kemaluan kalian dengan tangan kiri, lalu berwudu seperti saat kalian hendak sholat. Setelah itu, guyurkan air kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Cucilah kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri hingga sela-sela atau pinggir rambut. Lalu guyurkan air ke seluruh badan dimulai dari sisi kanan lalu ke kiri. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW menurut riwayat yang disampaikan Aisyah. Jelas Ustadz Eko kepada para murid. Tiba-tiba terdengarlah bel berbunyi. Tet, tet. Nah, tanda pelajaran selesai. Baiklah murid-murid, kita lanjutkan pelajaran ini pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Eko mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab murid-murid serempak. Bismillah. Nah, adik-adik, sekarang kita melanjutkan cerita kemarin ya, tentang mani, mazi, dan wadi, lalu bagaimana cara membersihkannya atau bagaimana cara mandi besar. Disimak ya. Yang pertama, mani. Jenis cairan yang pertama adalah air mani. Air mani adalah cairan yang keluar dari kemaluan yang disertai dengan rasa nikmat atau bermimpi. Keluaran cairan ini menyebabkan seorang wajib mandi besar, ucap Ustadz Eko. Wah, ini seperti penjelasan ayah waktu itu, kata Ahmad dalam hati. Jenis cairan yang kedua adalah mazi. Mazi adalah cairan bening, halus, dan lengket yang keluar ketika adanya syahwat atau nafsu. Berbeda dengan mani yang keluarnya memancar, mazi tidak memancar saat keluar dari kemaluan. Jelas Ustadz Eko. Selanjutnya, jenis ketiga adalah wadi. Wadi adalah cairan yang berwarna putih dan kental yang biasanya keluar setelah buang air kecil, kata Ustadz Eko. Anak-anak, sekarang kalian tahu kan cairan yang keluar dari kemaluan kita itu tidak hanya air kencing saja, akan tetapi ada 3 jenis cairan seperti yang telah disebutkan dan keluarnya pun karena hal yang berbeda-beda, kata Ustadz Eko. Ya Ustadz, Firman pikir hanya air kencing saja yang keluar dari kemaluan. Ternyata ada 3 jenis cairan ya. Kami baru tahu sekarang, kata Firman. Pak Ustadz, apakah cara membersihkan dari ketiga cairan tersebut sama saja? Tanya Ahmad. Pertanyaan yang bagus, Ahmad. Kebetulan dalam pelajaran hari ini kita akan membahas masalah itu. Orang yang akan sholat harus suci dari 2 hal, hadas dan najis. Jelas Ustadz Eko. Apa bedanya hadas dan najis Ustadz? Tanya Musa.
Hadas adalah keadaan yang menyebabkan seseorang tidak suci, sehingga dapat membatalkan wudhu dan sholat. Misalnya, buang angin atau kentut, buang air kecil atau kencing, dan lain sebagainya. Najis adalah sesuatu yang tampak berupa kotoran atau dianggap najis secara syariat. Najis dapat membatalkan sholat, tetapi tidak membatalkan wudhu. Misalnya air kencing, kotoran manusia, air liur anjing, alkohol, dan lain-lain. Jawab Ustadz Eko yang menjelaskan sambil menggambar bagan di papan tulis. Kemudian Ustadz Eko menulis kembali di bagian papan tulis yang masih kosong sambil berkata, adapun hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya buang air besar dan kencing atau buang air kecil. Keluarnya mazi dan wadi, menyentuh atau memegang kemaluan secara langsung termasuk hadas kecil. Orang-orang yang terkena hadas kecil dilarang sholat, kecuali setelah ia melaksanakan satu kewajiban yang disebut, kata Ustadz Eko sambil bertanya kepada para murid. Banyak murid yang mengangkat tangannya, lalu Ustadz Eko mengizinkan Ahmad untuk menjawab. Silakan Ahmad, apa jawabannya? Ahmad menjawab, berwudu Ustadz. Ustadz Eko tersenyum dan berkata, Masya Allah, jawaban Ahmad benar sekali, mumtaz. Dalilnya adalah firman Allah, surat Al-Maidah ayat 6 ya. Rasulullah juga bersabda, Allah tidak menerima salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai ia berwudu. Kata Ustadz Eko yang membacakan dalil kewajiban berwudu bagi orang yang berhadas. Nah, hadas yang kedua adalah hadas besar. Contohnya, keluar air mani karena bermimpi, berhubungan badan bagi suami istri, atau berhentinya haid dan nifas bagi perempuan. Sekarang Ustadz mau tanya, bagaimana cara mencucikan dari hadas besar? Tanya Ustadz Eko. Mandi Pak Ustadz? Jawab Ahmad yang teringat ucapan ayahnya. Oh, mandi, gumam Dika. Firman dan murid-murid lainnya. Mandi untuk membersihkan hadas besar disebut mandi wajib. Nah, mandi wajib dilakukan sebelum melakukan ibadah yang mensyaratkan seseorang untuk suci dari hadas besar, ucap Ustadz Eko. Siapapun yang melaksanakan mandi wajib, hendaknya memperhatikan rukun-rukunnya. Jika tidak melaksanakan rukun-rukun tersebut, mandi itu dianggap mandi biasa karena tidak membersihkan hadas besar, tambah Ustadz Eko. Rukun pertama adalah berniat terdahulu. Orang yang mandi besar hendaknya meniatkan mandi tersebut untuk mengangkat hadas besar. Ia cukup berniat dalam hati dan tidak perlu ucapan lewat lisan, kata Ustadz Eko. Rukun kedua adalah mengguyur seluruh badan dengan air, termasuk rambut dan kulit. Nah, itulah rukun mandi wajib yang harus kalian perhatikan, kata Ustadz Eko. Kalau ingin tahu mandi besar secara rinci, berikut ini caranya. Pertama, cuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum mandi. Kemudian bersihkan kemaluan kalian dengan tangan kiri, lalu berwudu seperti saat kalian hendak sholat. Setelah itu, guyurkan air kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Cucilah kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri hingga sela-sela atau pinggir rambut. Lalu guyurkan air ke seluruh badan dimulai dari sisi kanan lalu ke kiri. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW menurut riwayat yang disampaikan Aisyah. Jelas Ustadz Eko kepada para murid. Tiba-tiba terdengarlah bel berbunyi. Tet, tet. Nah, tanda pelajaran selesai. Baiklah murid-murid, kita lanjutkan pelajaran ini pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Eko mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab murid-murid serempak.